Halo sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Nah, kali ini sangat spesial ya, karena saya berada di Sanur tepatnya ini. Saya akan berbincang-bincang mengenai blog-blog tentang bonsai bersama dengan sumber saya di sini. Siapakah beliau? Begitu, tetap stay tune di channel Yana Place dan salam bonsai. Salam bonsai, sahabat bonsai semua. Harganya berapa? Iya. Kata-kata mutiara dan beli kata itu. Nah, di hobi bonsai di sini ya salah sini lah. Sama kayak adonek tapi lebih ke vitamin. Kesenangan kita yang kita cari. Oke sahabat, nah di sini saya sudah bersama dengan beliau ya. Mungkin untuk sahabat di rumah sudah tahu dengan beliau siapa ini karena namanya juga sudah tidak asing lagi di dunia bonsai ya sahabat. Karena dari dulu dia sudah menekuni untuk bonsai itu sendiri. Dan siapakah dia? Mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Sudah setuju? Ya, itu Bisa diperkenalkan Umun kepada sahabat di rumah. halo sahabat bonsai semua. Mungkin bukan dari Bali aja ya, dari seluruh Indonesia mungkin yang menonton ini ya. Salam. Saya mungkin sudah tahu namanya Pak Bagus Abian. Orang sering memanggil saya Gus Abian. Kalau nama asli panjang. Jadi saya sangat senang dengan kedatangan teman-teman dari Bangli yang berusaha untuk belajar bonsai. Sebelumnya salam dulu. Salam Ji. Salam. Tidak boleh berjabat tangan kan ya? Karena protokol juga Ji. Karena protokol kita atur jaga jarak. Nah, ini Ji, kedatangan saya sendiri ini pertama mau tahulah blog Aji di dunia bonsai itu yang pertama saya mau tanya. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya, dan mungkin sangat sulit saya jawab. Blog saya di bonsai sudah lumayan cukup lama lah. Saya awalnya karena senang sendiri. Apa namanya, otodidak ya. Senang pohon, kebetulan senang juga bonsai. Saya main bonsai dari SMP, sudah mengenal bonsai mungkin tahun 80-an kalau nggak salah itu. Saya belum lahir Ji. Jadi mengikuti perkembangan seni bonsai itu saya mengikuti semua. Kalau ada acara-acara sarasehan, acara demo bonsai, semua saya ikuti. Acara-acara pameran, sampai ke Jawa sering saya mengikuti dengan wadah organisasi PBBI waktu itu ya. Saya sangat aktif, termasuk aktif mengadakan pameran juga di Bali.
Berarti kalau dari dulu itu udah melanglang buana aja ya, bisa dibilang ya. Katakanlah sudah hampir pohon yang membuat ini. Jadi saya kemana-mana, katakanlah di Indonesia ya, semua dibawa oleh pohon. Karena pohon bisa Karena pohon keliling dia. bisa keliling ya, sampai mengenal Jawa, Sumatera dan sebagainya. Iya. Jadi pas keliling itu juga demo aja ya tentang pohon Ya, ya. beberapa kali ada juga undangan demo khusus untuk demo Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Ada juga. Terus kenapa ketertarikan Aji kepada pohon bonsai? Begini ya, mungkin ini seni alam. Kebetulan saya suka alam, jadi pohon saya lihat bonsai itu sangat mirip dengan pohon di alam. Saya bekerja atau berkreasi atau berkarya atau di seni bonsai justru banyak mengapresiasi pohon-pohon di alam. Bukannya tidak mau belajar untuk yang informal atau itu, semua itu saya pelajari. Ya tidak salah gininya, nanti semua saya pelajari. Tapi setelah mengetahui itu, kita arahnya mau kemana gitu. Di bonsai itu kita arahnya mau kemana. Kalau saya sih seninya, ininya ke seni bonsainya itu sendiri. Makanya dilihat dari pohon-pohon saya juga tidak ada yang terlalu kaku-kaku seperti harus begini, harus begitu. Tidak ada. Itu saya mengalir menurut bahan atau gerakan bahan yang saya dapat. Justru itu yang saya mainkan. Terus begini Ji, mau berbicara tentang bonsai itu sendiri ya. Apakah kita harus terlalu terpaku dengan bisa dibilang itu peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti itu? Begini, ini kembali menurut saya atau mungkin teman-teman yang lain juga siapa tahu sama juga ya. Kalau menurut saya pakem atau aturan-aturan tertentu yang dibikin untuk belajar bonsai, katakanlah untuk belajar bonsai. Kalau saya sendiri itu kita berusaha dulu mengetahui pakem-pakem itu, bukan kita tidak pakai gitu. Kita pakai pakem-pakem yang diajarkan dulu. Nah, setelah kita mengetahui pakem-pakem yang diajarkan itu, apakah kita akan berkarya sesuai dengan pakem itu? Contoh, kita mau belajar bersepeda lah, naik sepeda ya. Kita diajari naik sepeda dari awal tuh harus begini. Kita ikuti sampai kita bisa naik sepeda, ya kan? Nah, setelah kita bisa naik sepeda, apakah kita mau bersepeda santai atau kita menjadi seorang crosser atau kita menjadi pembalap jalanan? Itu terserah kita nanti. Setelah kita setelah kita mengetahui bagaimana cara naik sepeda gitu. Itulah pakem seni bonsai menurut saya harus diikuti. Kalau menurut saya, jadi pakem itu bukan harus ditinggalkan, enggak. Kita harus tahu pakem itu. Setelah kita tahu, kita mau berkarya seperti apa, silahkan di sana kita berimajinasi gitu. Improvisasinya. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan dalam satu karya bonsai itu bisa cepat terbaca oleh penikmatnya atau orang yang melihat bonsai kita itu gitu. Apa sih yang ingin ditonjolkan ya? Sampingkan yang ingin ditonjolkan sama bonsai ini contohnya gitu. Jadi orang melihat udah tahu, oh ini hutan. Jadi pesan yang saya tampilkan itu udah sangat jelas terbaca gitu. Jadi tidak terlalu terpaku hanya seperti yang sudah sekarang ini ya. Ya, jadi kita berusaha lah untuk ada seninya itu. Jadi gini, kalau menurut saya seni bonsai itu malah semakin berbeda akan semakin seni. Kalau sama semua seninya hilang. Jadinya gimana ya? Datar aja. Datar aja gitu. Jadi orang tidak ngeh lagi. Jadi apa namanya, mindset otak kita bekerja di seni itu bukan kayak cetak bataku semua sama. Rapi gitu. jadinya semuanya. Gitu. Ya begitulah ininya. Alirannya mungkin banyak juga yang begitu. Cuman cara mereka juga beda-beda. Terus untuk Aji sendiri nih melihat perkembangan bonsai saat ini itu sudah seperti apa Aji?
sangat bagus ya. Kalau saya melihat perkembangan seni bonsai, terutama seni bonsainya sangat bagus, banyak kemajuan. Dan penggemar mungkin dibilang sangat fantastik gini-gininya perkembangannya. Perkembangan sekarang ya. Ya, saya sih berharap yang berkembang sekarang ini bukan karena COVID-19 gitu. Memang murni kesenangannya memang pada pohon, pada tanaman. Jadi mereka senang sama lingkungan hidup jadinya. Terus selama pengalaman Aji sendiri nih di dunia bonsai itu, ada nggak perbedaan dari yang dulu dengan yang sekarang gitu? Gini, kalau perbedaan mungkin ada ya, cuman nggak terlalu kelihatan. Yang jelas perbedaan itu sekarang orang berkarya itu sudah berani menampilkan gaya-gaya yang memang di luar konvensional ini. Maaf aja gitu. Kalau konvensional mungkin semua sudah tahu Seperti itu ya. seperti itu gayanya. Tapi yang sekarang yang sudah beredar ini banyak yang di luar itu. Jadi seperti bunjil atau kontemporer atau surrealis seperti inilah kan jarang yang berani tampil di arena kontes atau apa tuh, sangat jarang itu. Karena kenapa? Ini kembali nanti dibilang saya beginikan selera, bukan selera, tapi karena kondisi kontes saat ini ya begitu ya, orang akhirnya memilih pohon yang begitu juga gitu. Nggak ada bedanya aja ya. Nggak ada bedanya. Jadi kita di sini ingin menampilkan sesuatu seni bonsai yang berbeda, toh juga sama kaedahnya. Jadinya seni bonsainya tetap kok, tidak ketinggalan gitu. Terus untuk ngomongin soal kontes nih, kalau selama pengalaman Aji di dunia bonsai itu, untuk kriteria bonsai yang bisa dibilang bagus untuk diikutkan kontes itu seperti apa? Sebenarnya saya gini, jadi bonsai yang bagus itu kan selera Ya. itu selera kita sama selera orang lain itu berbeda, sangat berbeda. Jadi gini, bonsai kontes itu, kalau bonsai itu seandainya sudah layak dilihat orang atau sudah layak dikonteskan atau dipamerkan, silahkan saja bawa. Yang penting kan pot bagus, bonsainya sehat, jadi bersih. Nah itu adalah salah satu pendukung dari kontes itu sendiri. Jadi kalau saya menilai yang baik buruknya itu karena itu adalah seni ya, jadi ini kita berbeda-beda, penilaian orang itu berbeda-beda. Ini seperti contoh pohon ini belum tentu juri A senang, juri B senang, belum tentu gitu. Mungkin aja satu juri yang senang Dari sekian jurinya aja. dari sekian juri yang itu maksud saya, itu berbeda-beda. Jadi di sana kita belajar menghormati perbedaan juga. Kan banyak orang selesai itu ikut kontes terus datang dari sana menyesal ikut kontes karena tidak dapat bendera gini, bendera itu sangat disayangkan gitu. Janganlah itu jadi acuan. Kalau saya sih berharap jangan bendera yang jadi acuan gitu. Kita hanya bisa kumpul sama teman itu aja udah cukup baik gitu. Terus ngomongin gini Ji, ini adalah salah satu bisa dibilang koleksi Aji dari sekian ya. Terus untuk ini itu masuk ke gaya apa jadinya ini Ji? Kalau dasarnya mungkin orang udah tahu ini yang gropeng atau gaya kelam atau gaya hutan banyak di sini masuk. Cuman ini saya bikin kan dari satu pohon, bukan dari banyak pohon gitu. Cuman cabangnya yang kita berdirikan menyerupai pohon, jadi pohon aslinya kita rebahkan. Jadinya nggak terlalu terpaku, Jadi kita jangan melihat pohon ini. Kalau dilihat pohon ini dengan cabang yang kecil-kecil ini nggak balance ya. Kalau secara nyata gitu. Kita lihat pohon ini sekarang bukit atau batu atau alam lah, kita lihat ini pohon ini. Budi serut ini kita lihat batu atau karang bukit. Ya ditumbuhin lah sama
pohon-pohon kecil, pohon-pohon yang sudah kelihatan dewasa, jadi kelihatan dia rumpun-rumpunnya, kan jauh masih kelihatan rumpun-rumpunnya, sudah seperti hutan. Terus untuk pengerjaannya sendiri ini memakan berapa lama nih, Ji? Kalau ini belum lama ya, kurang lebih ini 1 tahun. 1 tahun udah begini? 1 tahun dari nol. Ya begitulah sahabat, mungkin sahabat yang sudah kenal dengan Haji ini nggak gini ya, udah tau lah kapasitas beliau. Ini pohon 1 tahun aja udah kelihatannya seperti ini, apalagi kalau lebih dalam di proses mungkin udah luar biasa jadinya. Terus selama pekerjaan pohon ini itu ada nggak kendalanya, Ji? Belum ini saya tidak lihat, justru saya belum lihat kendalanya. Cuman sekarang kita butuh lumut di sini, beberapa aksen lumut aja, untuk menambah kesan hijau, kesan suburnya daerah ini. Gitu. Jadi begitu sahabat, karena Haji ini mau menonjolkan pohon ini seperti di alam dia. Ya. Di dalam kalau kita melihat pohon ini mungkin akan terimajinasi lah seperti itu. Ya mungkin terimajinasi ke Monkey Forest atau kemana gitu. Dan ini juga kenapa ini saya tampilkan, ini salah satu kerajinan teman kita gitu, yang bikin ya pura-pura kecil lah istilah, miniaturnya saya pajang di sini dengan harapan semakin sakral gitu. Semakin angker jadinya pohonnya. Semakin angker jadi hutan ini semakin angker gitu. Terus untuk selama beberapa tahun itu ada nggak gini, Ji, nganep pohon ini? Ini serut ya, saya lihat perkembangannya sangat bagus, tidak pernah ada masalah ya. Walaupun dia kena penyakit atau kutu-kutu putih itu dia tidak bakal mati. Beda dengan pohon lain, kalau kena kutu itu nanti bisa mati cabang atau ranting, ini enggak. Kalau serut itu bandel ya. Yang penting jangan main kawat terlalu dalam untuk serut sendiri. Jadi karena serut itu kebanyakan saya lihat serut yang mati ranting atau mati cabang itu pasti karena bekas kawatnya terlalu dalam. Jadi kawatannya banyak sampai ke anak ranting, itu akan menimbulkan penyakit pada ranting-ranting serut itu sendiri. Ketahanannya jadi berkurang. Seperti ini saya tidak pakai kawat ya, cuman kawatnya satu body aja bikin lurus. Cabang kan enggak, semua enggak ada pakai kawat. Saya bikin cabangnya enggak ada pakai kawat. Cut and grow aja. Ya. Sistem potong ya. Kita main sistem potong, los, jadi akan tambah kuat. Begitulah sahabat, kalau memang sudah berpengalaman membentuk ini, ya hasilnya seperti ini jadinya. Ya. Terus untuk selama kan Haji katanya sebagai trainer juga dia. Ya. Terus untuk apa ya namanya, mengedukasi seorang bisa dibilang pencinta bonsai itu untuk pohonnya sendiri itu bagaimana, Haji? Pesan pertama Haji sebelum memperbaiki pohonnya seperti itu. Begini, kalau saya ke rumah seseorang yang pencinta bonsai, Ya. saya belum pernah ke sana ini ceritanya. Ya. Saya masuk pertama kali, pasti saya tanyakan dulu sejarah orang itu senang bonsai. Kenapa Bapak senang bonsai? Kalau memang dia jawabannya karena senang pohon, beda lagi hasilnya. Kalau dia memang senang bonsai karena tertarik di kontes, beda lagi. Bonsai yang ingin dinikmati gitu. Jadi saya ke sana bekerja itu memperbaiki pohonnya saya sesuaikan dengan seleranya dia senang di bonsai itu. Jadi nggak main asal Kita ke sana copot, potong-potong, nggak tekuk, jadi orang itu nggak senang nanti. Gitu. Kalau memang dia menyerahkan bonsainya ke saya, terserah Haji mau apakan, terserah saya serahkan ke Haji. Umpamanya begitu, lain lagi ceritanya. Saya bisa berkreasi menurut selera saya sendiri. Jadi orang itu yang punya pohon hanya menerima sudah jadi aja nantinya. Karena berbeda. Terus untuk gini, Ji, siapa tahu teman di rumah menginginkan
kreativitas Haji untuk pohonnya sendiri itu cara menghubungnya gimana Haji? Soalnya kan kalau saya dengar-dengar itu mungkin 1 bulan sebelumnya udah di gini. Ya. Begini, kalau mungkin ada teman atau sahabat bonsai yang menginginkan saya memperbaiki pohonnya. Kalau saya bilang menghancurkan gitu. Menghancurkan kata saya. Menghancurkan pohonnya, hancur dalam artian gini. Kita memperbaiki pohon itu ya pasti dihancurkan dulu gitu. Bukan jelek kata-kata itu. Jadi bisa hubungi saya, nanti ada WA saya hubungi di WA atau di Messenger Atau di sosial medianya ya. di sosial media juga bisa itu. Nanti bisa kita bikin perjanjian hari apa, tanggal berapa gitu. Karena ya maaf kalau maunya hari ini saya datang ya nggak bisa gitu. Karena jadwalnya padat sahabat. Itu saja saya lihat tadi list-list yang belum dibuat oleh Haji banyak sekali. Terus gini Haji, terus ngomongin apa yang namanya kontes tuh ya. Kadang-kadang orang kan nggak ngerti tentang, khususnya maaf nih untuk pemula tuh, ikut kontes belum tahu tentang bendera-bendera itu, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, dalam kontes yang selama ini saya bicarakan kontes di PBBI ya. Ya. PBBI di sana ada kelas. Kelas untuk pemula, ada kelas apa namanya, kelas belum jadi itu kelas prospek. Terus ada kelas regional, ada kelas madya, dan kelas utama. Itu kelasnya. Nah sekarang di masing-masing kelas itu ada bendera yang sering ditancapkan di pohon-pohon itu gitu. Itu ada artinya ya. Itu ada artinya. Kalau bendera hijau itu artinya baik, pohon itu sudah baik. Mungkin yang tidak dapat bendera, pohon itu belum baik. Belum baik. Bukan jelek gitu ya, tapi Ya. belum baik. Kadang itulah mindsetnya, nggak dapat bendera bilang jelek. Jelek. Dapat bendera hijau dibilang Ya. pohonnya jelek. Bukan begitu. Jadi hijau itu adalah kategorinya bonsai itu sudah baik. Jadi kalau merah itu sudah baik sekali. Nanti kalau dapat besten atau nanti warnanya kuning merah, itu dicampur benderanya. 3 bendera itulah besten. Atau 2 bendera, kadang-kadang itu tergantung panitia yang mengadakan kan gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi kalau ada sahabat-sahabat bonsai yang senang kontes, saya berharap jangan bendera jadi ukuran. Nilailah seni bonsai itu sendiri. Walaupun bonsai kita dapat bendera hijau, bukan bonsai kita jelek. Mungkin saja juri yang pada saat itu belum suka dengan bonsai kita. Itu susahnya dia. Itu susah, itu belajarlah untuk menghormati kesenangan orang lain. Karena mereka, walaupun mereka juri-juri juga belum tentu seleranya sama dengan kita. Ya. Kita juga kalau disuruh menjuri belum tentu samanya dengan mereka juga seleranya gitu. Itu hanya keputusan saat menjuri. Jadi jangan itu dipakai acuan bendera. Kalau itu dipakai acuan, ya, setiap ada kontes pasti ada keributan tentang bendera. Ya. Itu yang takutkan. Itu yang kita tidak mau. Beda lagi dengan satu komunitas tertentu yang mengadakan pameran tidak pakai sistem penjurian PBBI, ada penjurian knockout, apa istilahnya apa kayak gini itu, eliminasi. Ya, eliminasi dia. Itu memang acuan juri atau wawasan seorang juri sangat dibutuhkan di sana. Memang betul-betul juri itu pengalamannya dan luar biasa. Jadi tidak ada angka-angka di sana. Memang memilih pohon-pohon yang memang super gitu. Memang bagus di antara sekian gitu. Terus selama perjalanan Haji di dunia bonsai ini ya, ada nggak suka dukanya Haji? Kalau mungkin kebanyakan sukanya ya. Kebanyakan sukanya. Karena kita kan di sini kita ya anggaplah kita bekerja di hobi kita gitu. Kita bekerja di tempat yang bikin kita senang. Jadi kan banyak sukanya.
Kalau memang kerjaan didasari hobi ya pasti banyak sukanya aja ya. Ya, Walaupun ada dukanya pasti bisa Ya. ini lah. yang ada dukanya kan ya mungkin sekian persen aja lah, sedikit lah gini. Paling yang enggak suka dengan gaya-gaya kita yang kita tampilkan itu kan banyak juga yang enggak suka. Paling itu aja. Jadi menyamakan kesenangan kita sama orang lain memang agak susah. Ya. Karena nggak bisa dipaksakan dia. Bisa dipaksakan. Terus ini Ji, ada nggak sarannya untuk teman-teman pemula nih yang baru suka dengan bonsai itu? Begini ya, mungkin saran bagus mungkin ini. Bagi teman-teman pemula yang suka bonsai, belajarlah mencintai pohon itu dulu. Atau tanaman, paling tidak kita cinta lingkungan lah. Jadi dengan kecintaan kita terhadap pohon-pohon, berarti kita mencintai bonsai itu sendiri nantinya. Secara tidak langsung dia. Secara tidak langsung, karena ada pencinta bonsai tidak menyukai pohon. Jadi kok bisa? pohonnya dirawat orang lain terus. Itu gimana itu? Itu kan susah, jadi kita tidak bisa menikmati kesenangan yang kita jalani. Itu sahabat katanya kata Haji. Terus untuk koleksinya di sini ada apa aja Haji? Kalau di sini malah macam-macam ya. Justru saya tidak ini sama satu pohon, jadi tidak memfavoritkan satu pohon gitu enggak. Di sini ada santiji, ada serut, ada jeruk tingkit, ada cemara udang, ada bucida, ada sancang dan lain sebagainya, ada apa namanya itu arabica. Ya. Justru kadang-kadang yang saya pakai ini kan orang-orang yang tidak berani pelihara, saya pelihara. Ingin belajar dari pohon itu apa sih susahnya dia gitu, kita harus tahu gitu. Karena kan kebanyakan sekarang itu kalau bisa dibilang maaf ini kalau udah suka bikus ya bikus saja. Itu saja kan banyak yang begitu. Ada yang suka santigi aja semua pohonnya, pohon lain tak ada gitu. Kalau saya tidak, artinya saya sudah melihat pohon itu sama. Semua pohon itu kalau dirawat dengan bagus dia akan cantik kok, dia akan bagus kok. Mungkin tidak dirawat ya jelek. Karena bonsai itu nggak bisa gini ya, asal ditanam saja nggak dirawat tuh nggak bisa ya. Ya. Satu lagi banyak yang saya lihat, mungkin penggemar-penggemar baru juga saya lihat akhir-akhir ini banyak beli pohon yang jadi. Pohon jadi bukan saya salahkan, tidak. Pohon jadi itu juga perlu perawatan. Dalam arti ini saya bicara masalah perawatan gitu. Pohon jadi yang dibeli dalam waktu 4 bulan. Kalau tidak dirawat, umpama dicukur dia udah akan rusak. Ya. Jadi belajarlah merawat pohon itu sendiri. Kenapa sangat perlu kita gunting atau pruning pohon itu harus diperhatikan. Jangan menunggu sampai rantingnya panjang-panjang baru digunting, jadi dia rusak lagi. Ya. Kerusakan satu bonsai akan berpengaruh pada harga itu sendiri. Ya, itu yang ditakutkan ya. Itu yang ditakutkan. Jangan belinya mahal, sekarang di rumah sekian bulan rusak, dijualnya maunya mahal lagi, nggak bisa. Anjlok jadinya. Anjlok, itu harga udah jauh. Itu loh ininya Mas. Terus ini ngomongin juga tentang pemeliharaan bonsai itu ya. Untuk penambahan vitaminnya itu menurut pengalaman Haji itu gimana? Gini ya, saya banyak menyarankan para penggemar bonsai itu untuk rajin ganti media. Itu pertama, medianya kan udah tahu pasir sama kompos Ya. itu diganti atau 1 tahun atau 1,5 tahun sampai 2 tahun lah kita harus ganti media di dalam itu bonsai, tergantung pohonnya gitu. Kalau pohonnya memang sudah menderita kekurangan nutrisi ya kita ganti medianya. Terus kalau tidak bisa ditambahkan dengan pupuk yang satu itu yang dekastar ya. Itu bisa ditaburkan di atasnya, itu sangat membantu juga kan, dia pupuk slow release ya kan? Ya. Jadi sangat aman kita pakai. Itu aja. Kalau saya sih banyak menyarankan untuk rajin-rajin ganti media, jangan dibiarkan pohon itu menderita gitu. Walaupun dia di pot
dia bukan menderita, tapi harusnya dia senang gitu. Ya, Gimana caranya pohon ini dipot dengan media yang sangat sedikit, dia senang. karena kan banyak dilihat tuh kadang-kadang tipis sekali dia. Tipis sekali, malah medianya sepertinya kurang makan ya. Tapi kenyataannya seperti ini lah, sangat tipis. Ini kan sehat sekali pohon ini. Terus ini Ji, untuk saran untuk pemula nih dalam pemilihan bahan tuh gimana menurut Haji? Begini ya, banyak pilihan di sana, banyak alternatif begini. Karena pemula yang memilih bahan sekarang tergantung dari kesenangan pemula itu sendiri ya. Tergantung dengan keinginan kita. Kita suka yang gaya apa? Ya, Kita suka pohon apa? Maaf ini kalau masih suka dengan pohon tertentu ya. ya. Itu yang kita cari dulu. Kesenangan kita yang kita cari dulu. Jangan mencari bahan atas anjuran orang lain dulu, karena orang lain itu berbeda nanti kesenangannya. Gitu. Ya. Maksud saya begitu ini. Kita belajar dulu dengan diri kita sendiri. Kita suka pohon apa? Kita suka yang gaya apa? Itulah yang kita cari. Jangan kita mencari bahan yang memang kita tidak suka sama pohonnya, apalagi gayanya. Terus yang terakhir nih Ji, saran-saran atau bisa dibilang pendapat Haji untuk bonsai ke depan itu seperti apa? Ini untuk sarannya khusus untuk di Bali, untuk sahabat-sahabat bonsai Bali, saran saya yang punya bonsai bagus-bagus atau katakanlah master-masternya bonsai, saya hanya menyarankan biarkanlah bonsai itu di Bali dulu, tetap menjadi miliknya kolektor-kolektor Bali dulu, biar bisa nama kita di bonsai itu, terutama Bali ini masih diperhitungkan secara nasional. Itu saran saya. Terus yang kedua, apapun jenis pohonnya, rawatlah dia dengan baik atau dengan ganti media dan insektisida dan sebagainya. Apapun itu jenis pohonnya, pasti dia akan bagus juga kalau dirawat dengan baik. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Ji untuk sharing-sharing tentang bonsai kepada sahabat di rumah. Karena seperti yang saya tahu, bermain bonsai itu kan nggak bisa sendiri Ji ya, nggak bisa individual, makanya kita harus sering-sering dalam bertanya lah, bisa dibilang seperti itu kepada sahabat di rumah. Dan juga sudah memberikan saya saran juga kepada tentang bonsai. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, karena saya tahu Haji ini sangat super sibuk sahabat. Tidak bisa meluangkan waktu kepada saya sedikit untuk ngobrol di sini. Untuk itu yang terakhir Ji, mari kita salam bonsai dulu kita sahabat semua. Salam bonsai. Salam bonsai. Salam hijau. Salam hijau kata Hajinya. Dan untuk sahabat, selalu support channel saya supaya saya bisa memberikan konten-konten yang kreatif tentang dunia bonsai.